Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang luar biasa ini, karena kembali kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua, supaya kami terus dituntun Tuhan, diajar, dinasihati, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika ada di antara kami yang susah, Tuhan pasti hiburkan dia, yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit dijamah disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang punya masalah dapat jawaban dalam Engkau. Dan kami yang menanti-nantikan berkat dan pertolongan Tuhan, kami percaya hari-hari ini ke depan Tuhan pasti menolong kami semua. Urapi kami semua dengan urapan dari sorga, supaya firman-Mu boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah saudara mendengar renungan firman, saya akan menyampaikan doa dan sekaligus doa berkat. Tapi saudara bisa lanjutkan di rumah dengan menaikkan 1 atau 2 pujian. Kemudian saudara bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga untuk pemerintah, bangsa, negara, untuk situasi dan kondisi, dan berdoa juga bagi keluarga saudara, bahkan bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya ulangi, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11 di bawah judul bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah surat dari Yakobus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen agar mereka mengerti isi kitab Yakobus dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan surat ini ditujukan kepada 12 suku yang berada di perantauan, tentu suku Israel yang berada di perantauan. Dan Yakobus menulis ini, saudara-saudara, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan, serta memberikan kepada semua orang percaya yang sedang menghadapi cobaan, masalah, penderitaan, agar mereka dapat keluar atau dapat bertahan menghadapi penderitaan yang sedang menimpa mereka di akhir zaman. Nah, karena itu kita langsung saja melihat bahwa minimal dari bacaan kita ini ada 4 rahasia dalam kita menghadapi pencobaan, dalam kita menghadapi masalah-masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Karena saya dan saudara pasti tahu, bahkan percaya bahwa tidak ada orang yang bebas dari masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua kita yang hidup di bawah kolong langit ini, ya, hidup dalam dunia ini, kita
semua diperhadapkan dengan masalah. Kesulitan-kesulitan itu selalu ada. Masalah-masalah, pencobaan selalu datang. Penderitaan itu selalu ada. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, selalu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan pergumulan hidup yang merupakan cobaan yang selalu datang dan diizinkan Tuhan untuk menguji kita, dan apakah kita mampu keluar dari ujian-ujian itu atau tidak. Sebab tujuan ujian adalah supaya kita naik tingkat, naik level, kita makin dewasa di dalam Tuhan dan tidak menjadi orang-orang percaya atau anak Tuhan yang lemah atau yang kerdil, saudara-saudara, yang kanak-kanak maksud saya, tetapi yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, cobaan-cobaan yang menimpa manusia atau penderitaan yang menimpa orang-orang percaya di abad-abad awal di mana surat ini ditulis, itu juga dipengaruhi atau ya disebabkan oleh tanda petik ya orang-orang yang pada waktu itu memegang kekuasaan, teristimewa mereka yang menguasai ekonomi. Karena kalau mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai hidup orang lain dan mengatur hidup orang lain, bahkan ikut mengatur juga pemerintahan. Dan waktu itu orang-orang percaya sangat menderita. Pada waktu itu mereka menghadapi berbagai macam cobaan. Dan Yakobus menulis surat ini untuk memberikan kepada mereka rahasia-rahasia untuk menang atau untuk dapat mengatasi cobaan-cobaan dalam hidup ini atau penderitaan ini. Karena itu kita lihat minimal ada 4 rahasia mengatasi cobaan. Yang pertama, dikatakan di sini bahwa kita harus sabar. Ini rahasia yang pertama dalam kita menghadapi cobaan. Harus sabar. Apa itu sabar? Sabar itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Itu sabar. Serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Atau sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Itu sabar. Sebab itu ada orang yang mengungkapkan bahwa sulit kita mengalahkan orang yang sabar. Atau orang sabar itu adalah orang yang kuat. Nah, akhir-akhir ini kita sedang diperhadapkan dengan cobaan, dengan pergumulan saudara-saudara, dengan masalah dalam hidup ini, khususnya masalah corona yang sedang yang sedang melanda seluruh dunia, saudara-saudara. Itu baru corona, belum lagi ada masalah-masalah yang lain di dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana sikap kita untuk dapat tetap bertahan, untuk dapat menang menghadapi situasi seperti ini, situasi yang sulit seperti ini. Nah, dikatakan di sini oleh firman Tuhan bahwa kita harus sabar. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayat 8, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hati. Jadi dicontohkan di sini ya seperti petani. Orang yang sabar itu kesabarannya harus seperti petani. Artinya dia tidak buru-buru mengharapkan hasilnya, tapi dia sabar menanti hasilnya. Saudara semua tahu bagaimana seorang petani bekerja kan, misalnya tanam pohon ya yang panjang berbuahnya yang lama, tanam pisang misalnya, atau tanam jagung ya tidak bisa 1 hari atau 2 minggu, minimal beberapa bulan kalau jagung itu. Jadi memang harus sabar menanti hasilnya. Nah, dalam keadaan sabar menanti hasilnya ini bukan berarti berpangku tangan, tapi terus bekerja. Nah, di sini Yakobus menasihatkan kita agar kita terus berjuang, kita terus bekerja ya, sembari menanti kedatangan Tuhan yang makin dekat ini dengan kesabaran ya, seperti seorang petani, bahwa pada akhirnya
ada hasilnya. Dan penantian kita akan kedatangan Tuhan pun pada akhirnya ada hasilnya. Kita akan berjumpa dengan Dia. Jadi ini rahasia yang pertama, bahwa kita harus sabar. Karena itu di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, di sana dikatakan begini, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau saudara sabar, sebenarnya saudara bukan saja pahlawan, lebih daripada pahlawan. Ini kan luar biasa ya. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 dikatakan bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi orang yang sabar itu orang yang memang memiliki kualitas atau sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa dari orang yang sabar itu. Jadi orang sabar itu kokoh. Orang sabar itu memiliki nilai yang tinggi. Dia bukan orang biasa-biasa, tapi orang sabar. Nah, kita sabar menghadapi tantangan, kesulitan, masalah yang sedang menimpa kita semua ya. Kita sabar dengan menaati aturan pemerintah ya, dengan menaati protokol kesehatan, maka kita semua bisa ikut memutuskan mata rantai dari penyebaran virus ini, saudara-saudara. Jadi harus sabar. Di rumah dulu ya, keluar di depan rumah pakai masker, itu kita harus lakukan itu. Cuci tangan harus sabar kita lakukan itu. Ya. Begitu juga dalam menghadapi ya masalah-masalah yang lain ya, sikap-sikap yang lain antara sesama, kita tidak boleh gampang emosi, gampang marah, tapi kita harus sabar menghadapi setiap keadaan dan situasi. Suami harus sabar hadapi istri juga begitu, terhadap suami, terhadap anak-anak, dan terhadap orang serumah. Kita harus sabar. Kadang-kadang memang sabar itu ya bisa juga diperlihatkan dengan ya sapu-sapu dada lah, urut dada begitu ya. Tahan aja, tahan. Itu orang sabar ya. Jadi Tuhan mau kita sabar. Yang kedua, rahasia yang kedua dalam menghadapi masalah adalah kita harus meneguhkan hati. Meneguhkan hati. Kamu harus sabar dan meneguhkan hati. Hati ini harus teguh. Dengan kata lain, hati ini harus kuat. Jadi kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu menegarkan, mengeraskan, menguatkan hati, atau menambahkan, ya, menambahkan, menegarkan, mengeraskan, menguatkan hati. Jadi kuat dan teguh. Ya, hati ini harus kuat, harus teguh. Di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat 7, ayat 6, 7 dan ayat 9, di situ 3 kali dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 7 juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9-nya itu berkata, bukankah telah ku sampaikan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Wah, ini dia ya. Jangan kecut dan tawar hati. Jadi hati kita ini harus kuat, harus teguh. Karena hati ini kalau mudah goncang, mudah goyang, bahaya. Kita bisa jadi lemah. Sebab hati ini adalah pusat hidup daripada manusia. Ini hati ini. Jadi hati yang kita harus kuatkan dan teguhkan. Orang boleh saja tangannya lemah, kakinya lemah barangkali, tidak kuat. Tapi kalau hatinya tetap kuat, teguh, tidak akan kalah terhadap masalah dan pergumulan hidup ini. Karena masalah tentang kesulitan-kesulitan itu bukan manusia. Bukan sesuatu yang dapat dilihat. Tapi itu dia bersifat menyerang dalam pikiran,
dan perasaan kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak kuat, kita goyah, kita kalah. Tapi orang yang meneguhkan hatinya, dia pasti tetap berdiri teguh, siap menghadapi setiap keadaan dan situasi. Orang-orang ini pasti mampu bertahan dalam cobaan hidup. Ingat bahwa cobaan, masalah, penderitaan itu ada masa expire-nya. Dia tidak kekal. Tapi dia ada waktunya. Suatu waktu pun kita semua, kita percaya bahwa kita akan keluar dari masalah COVID-19 ini, saudara-saudara. Karena tidak mungkin virus ini akan kekal. Ada waktunya dia akan stop, berhenti. Tatkala kita semua bisa disiplin, bisa atur hidup ini dengan baik, memanage hidup ini dengan baik, dan tatkala kita oleh hikmat dan pengetahuan dari Tuhan mampu menciptakan atau menemukan antivirus, ya, antivirus corona ini, maka dia akan berakhir dan kita akan masuk dalam masa yang baru, pergumulan yang baru lagi, masalah yang baru lagi dalam hidup ini. Dan begitu terus berputar, karena hidup ini tidak sepi dari persoalan-persoalan, dari masalah-masalah. Tapi ingat, hati kita harus teguh. Kita tidak boleh mudah putus asa, apalagi mudah patah hati. Karena itu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan kita. Puji Tuhan, yang ketiga, ya, rahasia yang ketiga dalam menghadapi cobaan hidup adalah kita tidak boleh bersungut-sungut. Saya baca ayatnya sekali lagi, dalam ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut itu adalah orang yang tidak dapat melihat tuntunan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Itu orang yang bersungut-sungut. Tapi orang yang terus bersyukur adalah orang yang tahu bahwa segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini bekerja sama dengan Allah. Melalui masalah, melalui pergumulan-pergumulan, melalui penderitaan-penderitaan, Allah punya tujuan dengan hidup kita. Supaya hidup kita makin berkualitas. Kita tidak jadi manusia yang asal hidup saja, tanpa tujuan dan tidak berarti bagi sesama. Tapi melalui semua penderitaan, cobaan-cobaan hidup itu, Tuhan membentuk kita dan mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 10, ayatnya ke-10, saya bacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 10, ayat 10, di sana dikatakan begini. Demikian firman, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara semua mengerti ayat yang saya baca ini. Ini adalah cerita tentang Israel yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun dari Mesir menuju ke Kanaan. Selama perjalanan itu Tuhan menyertai mereka, atau kehadiran Tuhan dinyatakan melalui tiang awan di waktu siang hari dan tiang api di waktu malam hari. Tuhan juga memberikan kepada mereka mana setiap hari yang turun dari surga. Roti yang turun yang mereka harus kumpul tiap pagi dan mereka olah menjadi makanan. Tuhan menyertai mereka. Tuhanlah yang menuntun mereka. Tapi bangsa ini sepanjang perjalanan
mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Setiap hari mereka hidup dengan persungutan-persungutan. Karena itu Tuhan marah mereka dan membinasakan mereka. Sebab itu Yakobus mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut. Sebab dengan kita bersungut, maka kita itu sebenarnya sedang menyepelekan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang bersungut itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Orang yang bersungut itu adalah orang yang menyepelekan pemeliharaan Tuhan. Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang mengetahui bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupannya. Sehingga yang baik maupun yang tidak baik harus kita terima dan kita bersyukur untuk hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi dalam situasi seperti ini, mari kita semua tetap bersyukur. Colek temanmu di sampingmu, istri atau anak, atau suami, dan katakan, jangan bersungut. Bersyukur. Sebab Tuhan baik bagi kita. Yang terakhir ya, rahasia yang terakhir, kita harus terus meneladani hidup para nabi. Meneladani hidup para nabi. Kembali ke Yakobus tadi, Yakobus pasal 5, bacaan kita, dikatakan begini. Saudara-saudara, ayat 10, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi Yakobus mengajak kita untuk menuruti teladan para nabi yang hidup dan berbicara bagi Tuhan kepada banyak orang. Turuti teladan mereka. Ada mereka yang banyak menghadapi penderitaan, tapi mereka sabar dalam menghadapi penderitaan itu. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan membebaskan mereka. Walaupun ada juga yang memang tidak tertolong. Dibunuh, digergaji, disiksa. Tetapi mereka tetap siap menderita dan memberikan teladan ketekunan yang luar biasa. Lalu di dalam ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, pada akhirnya Yakobus mengajak kita meniru atau meneladani kehidupan para nabi, lalu mencontohkan dan menyebut secara langsung Ayub. Dan ibu bapak semua sudah tahu tentang siapa itu Ayub. Ya. Ayub adalah seorang yang sungguh-sungguh bertekun mencari Tuhan, dan di dalam pergumulannya, dalam dia menghadapi masalah, pada akhirnya Tuhan justru memberkati dia, meluputkan dia. Nah, jadi teladan ketekunan ini yang perlu kita teladani, kita tiru. Nah, sebab itu di dalam dalam Amsal pasal 18, ya, Amsal pasal 18 dikatakan begini. Amsal pasal 8 maksud saya, Amsal pasal 8 ayat 17, saya baca bagi kita semua. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku
akan mendapatkan aku. Jadi Tuhan mau dalam situasi apapun ya, pergumulan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita harus tetap bertekun. Sekali lagi kita harus tetap bertekun. Karena Alkitab berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Lalu Amsal sambung, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Ayat 20, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Ayat 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kalau kita tetap tekun mencari Tuhan, maka Alkitab berkata, kita akan mendapatkan Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan Tuhan, itu adalah harta yang sangat berharga dalam hidup ini. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Sekali lagi saya beritahukan kepada kita semua, Tuhan adalah segala-galanya. Karena itu apapun masalah, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, ingat baik-baik, ada 4 rahasia untuk mengatasi masalah dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus tetap sabar. Yang kedua, kita harus tetap meneguhkan hati ini. Dan yang ketiga, jangan bersungut-sungut, tapi sebaliknya bersyukur karena Tuhan baik. Dan yang keempat, teladanilah hidup para nabi, di mana mereka bertekun, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam hal ini Ayub, walaupun semua hartanya habis, anaknya mati semua, tapi karena dia bertekun, karena ketekunannya yang luar biasa itu, maka Allah memulihkan keadaannya, mengembalikan lagi hartanya 2 kali lipat, dan mengembalikan lagi anaknya, dan anak-anak yang perempuan cantik-cantiknya luar biasa. Puji Tuhan. Semoga saudara semua tetap kuat dalam Tuhan dan tetap menanti dengan sabar pertolongan Tuhan yang akan datang kepada kita semua dan kepada bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Ada 4 rahasia dalam menghadapi masalah dalam hidup ini, persoalan-persoalan dalam hidup ini, tantangan dan kesulitan. Tuhan, tolong kami supaya firman yang kami dengar ini, kami mampu menghidupinya. Karena dengan demikian kami pasti akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat semua yang ada di rumah-rumah, yang tersebar di mana-mana. Tuhan, tolong mereka semua. Apapun masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi hari ini, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Terima kasih. Kami doakan pemerintah, bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami, negeri kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri. Begitu juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan kasih kekuatan kepada mereka semua dalam memimpin bangsa ini. Sehingga kami semua tetap ada di dalam damai dan sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Kami doakan biar Tuhan campur tangan turun tangan supaya virus corona ini bisa segera berakhir dari negeri kami dan kegiatan bisa dapat berjalan dengan baik kembali. Kami doakan para medis yang berjuang di rumah sakit untuk menolong semua orang yang kena virus ini. Tuhan kasih kekuatan, perlindungan, pertolongan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan terus menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, dan kami terima berkat dari Tuhan. Mari saudara boleh angkat tangan, buka di hadapan Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Rahmat dan anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus biarlah memimpin
menyertai saudara semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati, bersuka cita dan tetap punya pengharapan dalam Yesus, sama-sama kita katakan, amin.